Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan membuat video tutorial motor stepper NEMA 23 1,8 per degree dengan driver 542 yang dikendalikan oleh PLC FX3U. Nah, jadi maksud dari judul ini, saya ingin membuat video sebuah PLC yang mengendalikan motor stepper dengan spesifikasi motornya adalah NEMA 23 1,8 per degree dengan menggunakan driver DM542. Nah, alat yang saya gunakan dari sisi driver adalah seperti ini, model DM542. Tegangan input harus 5 sampai 24 volt. Jadi jika kurang dari 5 maka mungkin alat tidak akan bekerja, sedangkan jika lebih dari 24 mungkin alat bisa rusak. Jadi intinya kalian harus menyediakan tegangan input 5 sampai 24, bisa 12, bisa 8, pokoknya nggak melebihi atau kurang dari batas nilai ini. Nah, itu dari sisi voltase input. Sedangkan dari sisi power supply atau tegangan power supply adalah 20 sampai 50 volt. Jadi sediakan saja power supply 24. Pasti driver ini bisa jalan semua ya, karena 24 ini 24 bisa untuk tegangan input, sedangkan yang power supply 24 juga bisa, seperti yang saya gunakan. Nah, jadi saya juga gunakan yang power supply 24 saja biar lebih fleksibel ya, tidak usah jadi tegangan ini dengan ini memiliki power supply yang sama. Oke, kita lanjut. Oh ya, mungkin bagi kalian ada yang masih bingung ya, apa itu terminal pull ini, pull plus pull min, dan dir plus dir min, dan ENA plus dan ENA min. Nah, mungkin kalian masih ada yang bingung, saya akan jelaskan. Pull ini adalah terminal masuknya pulsa. Jadi PLC kan mengirim pulsa untuk mengendalikan kecepatan motor ini, kecepatan motor dan jumlah perputarannya. Nah, PLC itu mengirim pulsanya lewat terminal pull plus dan pull min ini. Jadi pull plus dan pull min adalah tempat untuk PLC mengirim ke sebuah driver, dan driver memutar motor sesuai dengan spesifikasi pulsa yang dikirimkan oleh PLC lewat terminal pull plus dan pull min. Intinya seperti itu ya, terminal pull plus dan pull min. Sedangkan dir atau direction adalah arah perputarannya. Jadi yang pull tadi adalah spesifikasi perputarannya ya. Kalau ini dir adalah arah perputarannya. Jadi sebagai gampangnya saja, pull itu anggaplah kecepatan dan jarak perputaran, sedangkan dir adalah tempat mengendalikan arah putaran. Sedangkan ENA adalah mengizinkan fungsi pull dan fungsi dir. Jadi jika ini ENA ini aktif, maka pull dan dir ini berapapun inputnya, motor stepper tidak akan berputar. Jadi ini ada berapapun, jadi meskipun PLC mengirim pulsa di sini ke terminal pull dan dir, ketika ENA-nya aktif maka motor stepper tidak akan berjalan. Oke, itu sekilas tentang driver DM542. Nah, sekarang kita lanjut ke alat PLC-nya ya. PLC yang saya gunakan adalah FX3U 14MT. Ingat ya, 14MT. Jadi saya menggunakan yang transistor, bukan yang relay.
Kalau yang 14 mR itu yang relay. Nah, wiring outputnya, transistornya itu bertipe sinking karena arusnya masuk ke terminal input, jadi dinamakan sinking. Oke, kita lanjut ke bakasan selanjutnya, yaitu wiring PLC dengan modul DM542. Nah, alat yang saya gunakan tadi adalah ini modul DM542. Ini power supply, ini motor stepper, ini PLC FX3U. Jadi saya menggunakan power supply yang 24 saja ya, karena ini bisa digunakan untuk powernya ini dan bisa juga digunakan untuk inputnya ini. Di PLC ini juga powernya 24, jadi lebih simpel karena saya hanya membutuhkan satu power supply. Oke. Untuk arah pengkabelannya, yang power supply ini ada di sini ya. Ini yang plus V plus ini kita sambungkan ke plus power supply, ground atau negatif itu kita sambungkan ke negatif power supply. Ini juga sambungkan ke negatif power supply. Ini juga sambungkan ke yang positif power supply, ini sambungkan ke positif power supply. Nah, ini dari sisi power supply ya. Nah, sekarang dari sisi inputnya. Nah, ini yang plus ini, NA plus, DIR plus, dan pull plus ini kita sambungkan jadi satu. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita sambungkan ke power supply plus. Sedangkan yang pull plus, pull main, DIR main, dan NA main kita sambungkan ke ini Y0, Y1, Y2. Nah, dari sisi PLC ini ini kita sambungkan langsung ke negatif. Nah, ini kenapa kok ini ditaruh di pull main? Ini karena PLC kita bertipe sinking. Jadi yang kita jumper seperti ini, yang kita jadikan COM itu plus yang di sini, dan yang ini kita sambungkan ke main. Nah, mungkin kalian ada yang bingung ya, saya jelaskan itu tadi karena ini PLC-nya bertipe sinking. Lain halnya jika PLC-nya bertipe sourcing, mungkin ini nanti akan berubah. Nah, karena ini bertipe sinking, wiringnya seperti ini. Ya, kalian jika masih belum paham, kalian amati saja gambar ini. Intinya gambarnya seperti ini yang saya gunakan. Nah, dari sisi motor, ini kan ada kabel warna hijau, hitam, merah, dan biru. Nah, yang hijau ini saya sambungkan ke A+, dan hitam ini saya sambungkan ke A-. Yang B ini saya sambungkan ke B+, dan yang biru ini saya sambungkan ke B-. Jadi yang merah saya sambungkan ke B+, yang biru saya sambungkan ke B-. Itulah wiring dari modul DM542 yang disambungkan ke PLC FX3U. Nah, sekarang kita lanjut ke dasar program ya. Jadi komennya itu seperti ini. DRVI ya. Kemudian S1, S2, D1, D2. Apa itu S1? S1 adalah berkaitan dengan jumlah perputarannya. Jadi perputarannya nanti kan ada yang sini ya. Perputarannya nanti kan ada yang 1 kali putaran, 2 kali putaran dengan kecepatan putaran sekian. Nah, itu parameternya di S1. S1 ini adalah berkaitan dengan jumlah perputaran. Nah, sedangkan yang S2 adalah berkaitan dengan
waktu perputaran. Jadi ini kan nanti berputar 1 putaran, 3 putaran, itu parameternya di S1. Sedangkan untuk waktu perputaran dari sini ke sini itu ditentukan parameternya di S2. Oh ya, ini sekedar tambahan ya. Parameter dari modulnya itu kita pilih switch 1, switch 2, switch 3 seperti ini, off, on, on. Sedangkan yang ini untuk switch 5, 6, 7, dan 8 ini kita pilih off, off, on, on. Nah, mungkin kalian ada yang masih belum tahu juga ya apa itu parameter ini. Ini yang 3 switch ini parameternya adalah untuk menyeting arus maksimalnya. Nah, ini tergantung beban pastinya ya kalau arus maksimal ya. Kalau nggak ada beban saya bisa pilih yang ini, tapi kalau ada beban mungkin akan ditambahi. Dan ini juga tergantung dari motornya. Jika motor kalian arusnya tinggi, kalian bisa pilih yang sini, dan jika arus maksimal motor kalian rendah, maka kalian harus merendahkan spesifikasi arusnya. Nah, kebetulan saya gunakan yang ini, yang saya lengkari merah, dan kemudian yang tabel yang di bawah ini adalah tabel untuk spesifikasi perputarannya. Jadi 1 kali putaran itu membutuhkan banyaknya pulsa 1600. Jadi dari putaran sini sampai ke sini itu membutuhkan banyaknya pulsa 1600. Banyaknya nyala on off sampai 1600. Untuk membuat ini berputar 1 putaran penuh. Oke, mungkin itu saja yang untuk modul ini. Saya akan lanjut ke dasar programnya. Nah, kita tadi sudah bahas yang S1 adalah jumlah perputarannya ya. 1 putaran, 2 putaran, atau setengah putaran. Sedangkan S2 itu berkaitan dengan waktu perputaran. Dalam 1 putaran itu membutuhkan waktu bisa 1 menit, 2 menit, 3 menit, atau bahkan bisa lebih cepat 30 detik, 10 detik, dan yang lainnya. Ini untuk parameter S2. Nah, sedangkan D1 adalah terminal output signal. Jadi S1 ini tadi, jadi D1 adalah terminal output signal. Nah, ini. Nah, D1 itu ini. Nah, menuju ke Y0. Nah, kebetulan saya taruh di Y0 ya, seperti ini. Nah, kemudian yang output signal itu arahnya atau direction. Jadi yang ini itu mengendalikan arahnya, dan yang D2 ini mengendalikan perputarannya dan waktu perputarannya. Jadi D2 adalah mengendalikan jumlah putaran dan waktu perputaran. Yang D1 ya. Yang D2 mengendalikan arah signal. Itulah mengapa ininya kita sambung ke Y0, karena ini nanti ya berkaitan dengan D1 ini. Sedangkan yang ini kenapa kita sambung ke Y1 ini, karena berkaitan dengan D2 ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke prakteknya ya, praktek memprogram ini, menulis program ini. Nah, saya menggunakan software GX Developer. Kita buka dulu software GX Developer. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih project, new project. Pastikan kita pilih FX3U, kemudian kita OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita buat kontak normally open. Kita beri alamat M0, kita enter. Nah, kemudian kita buat instruksi DRVI. Kita tulis DRVI
spasi. Nah, spasinya tadi spasi D0. Nah, D0 ini adalah tempat memori penyimpanan parameter S1. Nah, jadi kita tulis D0, tempat memori penyimpanan S1. Kemudian kita pilih D10. D10 adalah tempat memori penyimpanan S2. S2 itu berkaitan dengan ini ya. Kalian bisa lihat pakasan saya tadi ya. Nah, ini. Kita lanjut D10. Nah, jadi sebenarnya ini bisa kalian pilih tidak D0 ya. Bisa di D8, D2 atau D berapa. Cuma bebas ya. Cuma ini hanya sekedar contoh saja, jadi kalian bisa, jika kalian masih belum paham, kalian tulis ini saja dulu. Jika kalian sudah hampir paham, kalian bisa coba-coba memindah-mindah tidak D0 dan tidak D10, bisa D yang lainnya. Jadi ini ya, kita lanjut ke bagian lagi ya. Yang kedua Y0 dan Y1. Nah, ini Y0 ini tadi Y0 tadi itu ini. Nah, untuk ke pulse, dan yang Y1 ini untuk ke dir. Jadi kita tulis Y0 dan Y1. Kita klik OK. Nah, sudah ya. Ini instruksi sederhana tentang pengendalian motor stepper start stop ya. Nah, kemudian ketika sudah ditulis programnya, kita convert agar menjadi program. Nah, kemudian kita akan lanjut ke pengisian programnya. Kita nyalakan dulu PLC-nya. Saya nyalakan. Nah, ini sudah nyala PLC-nya. Kita lanjut ke transfer setup. Kita tadi di COM7 ya, dan spesifikasinya ini. Kemudian kita connection test, sukses. Oke. Nah, kemudian kita kirim program. Nah, kirim program write to PLC, main program, execute, yes, complete. Nah, ini program sudah masuk ke PLC kita ya. Kita bisa monitoring ini. Nah, di sini. Nah, ini kebetulan nilainya D0 itu 0, D10 itu 0 juga. Kita bisa rubah nilainya ya, biar tidak 0, dan ketika tidak 0 motor juga bisa berputar. Kita tulis dari sini. Kita klik kanan ya. Kanan, kemudian kita enter data monitor. Kita pilih enter data monitor, kita pilih D0. Kemudian kita enter. Kemudian kita tulis D10. Kemudian kita enter. Nah, kita close dulu. Kemudian kita klik 2 kali D0 dan kita beri nilainya 1600. Nah, kita set. Kemudian untuk D10 kita tulis 1000 saja. Kita set. Nah, kemudian kita ini ya, kita close dulu. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini nilainya sudah 1600, 1000 dan
ini, dan ini off. Nah, ini kenapa nilainya 1600? Nah, ini karena kita pilih ini 1600. Jadi saya dalam programnya ingin berputar satu putaran ya. Jumlah pulsa kita harus memasukkan 1600. Sedangkan ini adalah waktu perputaran. Semakin banyak ini, maka semakin cepat perputarannya. Jadi semakin berkurang nilainya D10 ini, semakin lambat perputarannya, karena ini adalah frekuensinya, sedangkan ini adalah banyak pulsanya. Oke, kita bisa coba menyalakannya. Device test, force on. Nah, ini sudah nyala. Kita force off, kita close. Nah, ini adalah tampilan alat-alat yang saya gunakan. Mungkin kalian ada yang penasaran, saya menggunakan ini. Saya nyalakan dulu flashnya. Nah, alatnya, steppernya itu seperti ini. Kemudian modul drivernya itu seperti ini, driver DM542. Kemudian kabel steppernya itu seperti ini, motor steppernya hijau, merah, hijau, hitam, merah, biru. Dan yang ini kita jadikan satu ya, yang full plus, dir plus, dan NA plus kita sambungkan jadi satu ke power supply ini. Power supply 24 volt. Kemudian yang ini full main kita sambungkan ke PLC ini. Ini PLC FE3U yang bertipe transistor ya. Ini terlihat transistornya. Dan yang ini dir main kita sambungkan ke sini. Nah, ini dir main, ini yang full plus tadi. Yang ini pin ENA ini. Nah, mungkin itu ya alat yang saya gunakan. Kita akan lanjut coba prakteknya. Kita taruh di sini biar bisa melihat ininya berputar. Kita coba nyalakan. Nah, kita klik kanan, force on, set device test, kemudian force on. Kita akan coba lihat, harusnya ini satu putaran ya, karena kita parameternya tadi kita berikan 1600. Nah, satu putaran kan, kita coba sekali lagi. Nah, satu putaran, itu berarti percobaan kita sudah berhasil. Nah, mungkin itu saja video-video yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah penulisan, atau mungkin penjelasan yang belum dipahami atau sulit dimengerti. Saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan like agar saya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya.